Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Andrea Progalapati, Eskep Nurse MKep. Saya adalah dosen tetap dari Program Studi Profesi Nurse, Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan, Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan deskripsi singkat mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu keperawatan psikiatri, dengan kode mata kuliah PN307 dan bobot 3 SKS. Video ini dibuat sebagai salah satu syarat pemenuhan unjuk kerja bukti pelaksanaan Dharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT dalam bidang pengajaran. Mata kuliah keperawatan psikiatri ini secara umum berfokus pada asuhan keperawatan jiwa dengan pendekatan holistik dan person-centered care. Dalam video unjuk kerja pengajaran hari ini, saya akan menampilkan cuplikan kegiatan belajar mengajar pada pertemuan keempat. Adapun materi perkuliahan yang dibahas pada pertemuan hari ini adalah asuhan keperawatan jiwa pada klien yang mengalami waham. Dalam melaksanakan pembelajaran ini, saya menerapkan prinsip DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Sesuai dengan rencana pembelajaran semester yang telah disusun, subcapaian pembelajaran mata kuliah (subCPMK) pada pertemuan hari ini adalah mahasiswa mampu mendemonstrasikan asuhan keperawatan pada klien dengan waham melalui simulasi. Untuk mencapai hal tersebut, terdapat beberapa indikator capaian yang diharapkan, yaitu pertama, mahasiswa dapat menguraikan konsep waham. Kedua, mahasiswa dapat mengkaji tanda-tanda waham. Ketiga, mahasiswa mampu melakukan simulasi intervensi keperawatan sesuai prosedur. Untuk mencapai indikator tersebut, metode pembelajaran yang saya terapkan pada pertemuan kali ini secara sinkronus adalah kuliah interaktif dan diskusi kasus. Metode ini sejalan dengan strategi pembelajaran mata kuliah yang menggunakan pendekatan case method. Selanjutnya, mari kita saksikan bersama cuplikan proses belajar mengajar mata kuliah keperawatan psikiatri pada materi asuhan keperawatan jiwa pada kasus waham. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, kita bisa berkumpul di sini ya, bisa ketemu lagi. Insya Allah hari ini kita akan belajar tentang askep jiwa tentang waham ya. Nah, kalau askep jiwa waham itu berarti dia masuk kategori apa? Resiko atau gangguan? Gangguan, betul ya. Sekarang saya mau nanya dulu, ada yang tahu nggak waham itu pengertiannya apa? Gangguan orientasi realistis seseorang. Ada yang lain? Kita mengulang kembali ya. Ada yang lain selain tadi? Waham? Kalau dia definisi gangguan itu ada berapa banyak yang masuk kategori diagnosa gangguan jiwa? Ada 7, betul ya. Apa aja? PK sama ya, definisi diri atau RBD atau ISOS ya tadi ya. Oke ya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah kita harus tahu dulu ya tentang 3S ya. SDKI singkatan dari SLKI, SIK. Sebenarnya ada satu lagi apa? SOP ya. Oke, atau SPO ya, kalau bukunya itu SPO. Nah, mudah-mudahan ini karena kita bahas tentang waham ya. Terus selanjutnya nanti kontennya ini ya tentang waham, ada penjelasan secara umum dulu, askep itu apa, terus konsep waham, pengertian,
Askep waham, terus nanti ada kasus ya, bagaimana kita mengkaji dari mulai pengkajian, diagnosa, intervensi sampai evaluasi. Lalu nanti ada simulasinya ya, nanti teman-teman akan dikasih soal tentang kasus waham ya, seperti apa. Oke, kita masuk ke waham ya. Waham itu tadi ya, ada yang menyebutkan sebenarnya paling penting pengertian waham itu adalah keyakinan yang salah yang dipertahankan secara terus-menerus. Jadi udah benar-benar salah, tapi dipertahankan dan yakin. Apakah kita pernah seperti itu? Pernah? Kalau pernah dan dipertahankan ya, mungkin kalau kita pernah tapi tidak dipertahankan ya. Oh, kita misalnya kita yakin bahwa misalnya kalau kita belok kanan itu kita atau misalnya kita pernah meyakini bahwa kalau naik motor terus kita belok kanan situ pasti ada lubang, terus nanti biasanya kita jatuh misalnya gitu ya. Terus kita akhirnya nggak pernah belok kanan gitu ya, karena pernah kejadian kita pernah jatuh di situ. Akhirnya kita selalu belok kiri, belok kiri, belok kiri. Terus kita tuh akhirnya suatu saat misalnya ketemu teman, terus temannya bilang gini, ayo kita belok kanan, jangan belok kanan nanti kayak saya jatuh dan sebagainya. Itu kan dipertahankan ya, karena dia udah pernah mencobanya, pernah mengalaminya gitu ya, jatuh dan luka. Akhirnya pas ketika sama temannya, enggak kok, udah tenang aja sama saya, tapi nggak mau nanti gimana, udah pokoknya saya tanggung jawab. Akhirnya pas belok kanan ternyata lubangnya udah nggak ada misalnya, terus udah banyak yang berubah misalnya dan tidak jadi masalah gitu ya, tidak aman lah gitu ya, safety. Akhirnya setelah itu dia akan merubah mindsetnya, oh ternyata belok kanan nggak apa-apa kok, masih bisa misalnya. Itu kalau misalnya situasinya pikiran kitanya masih dalam arti masih sehat ya, karena seseorang yang sehat jiwa itu adalah yang mampu beradaptasi. Tapi karena ini masuknya ke gangguan jiwa, waham ini itu dia belum pernah melakukannya, jadi belum pernah mengalami situasi jatuh ya, dia belum pernah belok kanan segala macam ya, belum pernah lihat lubangnya seperti apa, tapi dia meyakini bahwa belok kanan itu akan mencelakai dia. Nah, itu bedanya waham sama yang tadi pikirannya masih sehat jiwa, yang masih bisa beradaptasi. Jadi dia belum pernah mengalami itu, tapi dia sudah punya keyakinan itu. Gitu. Ya. Dan keyakinan itu dipertahankan kuat-kuat. Pokoknya saya nggak mau ke kanan. Pokoknya saya yakin bahwa itu akan mencelakai dia. Ya kapan? Waktu itu kamu pernah ngelihat? Enggak. Kamu pernah ini? Enggak pernah. Pokoknya saya yakin aja. Nah, itu waham seperti itu. Karena keyakinannya dipertahankan dan dia belum pernah ngelakuin itu. Tapi bedanya di situ. Nah, bedanya waham sama yang bukan waham. Makanya asuhan keperawatan jiwa pada waham itu biasanya lama. Gitu, nggak sebentar, karena kalau misalnya wujudnya jelas ya, tempatnya jelas kayak tadi kan kita bisa ngajaknya, kita bisa melihatnya secara langsung, dia akan sadar. Tapi kalau tempatnya aja nggak tahu, wujudnya seperti apa, ya kita sulit untuk mengeluarkan dia dari keyakinannya itu. Yang paling sering yang ditemuin biasanya keyakinan misalnya dalam tanda kutip berhubungan dengan ekonomi. Itu paling sering. Nanti kita bahas ada beberapa waham ya. Kan banyak ya. Nah, nanti kita bahas. Oke, ini gambar apa? Iya ya, scanan SDKI ya, tentang waham ya. Yang kita harus lihat tadi ya, penyebabnya udah jelas ya, faktor biologis, psikologi, sosial ya. Ternyata ada tentang stres berlebihan tadi ya. Terus maladaptasi ya. Terus selanjutnya, tanda mayor itu berarti tanda yang harus wajib ada. Benar ya? Ya. Subjektifnya mengungkapkan isi waham. Contohnya, udah pernah lihat pasien waham kan?
Contohnya gimana? Subjektif. Apa? Saya tidak apa? Oh betul. Nah, berarti pernah merawat pasien waham nih. Dan biasanya isi wahamnya itu diikuti dengan daerah atau wilayah tempat dia berada. Ya. Ya. Jadi kalau wahamnya saya adalah K-pop misalnya, jarang ada yang gitu ya. Pasti biasanya Wali atau apa? Ada? Apa? Nah itu misalnya ya. Itu mengatakan isi waham. Oke, selanjutnya objektif ya. Objektif itu berarti yang dilihat ya. Tapi kalau keluarganya yang mengatakan itu masuknya kemana? Kalau keluarganya menceritakan tentang pasien ini berarti dia masuknya ke tanda apa? Ayo apa? Objektif. Kenapa? Ini saya garis bawahi. Tanda yang dimaksud subjektif itu adalah tanda yang dikatakan oleh pasien. Kalau keluarga pasien subjektif bukan, dia objektif. Karena subjektif itu hanya khusus untuk pasien. Ya. Objektifnya menunjukkan perilaku sesuai isi waham. Misalnya kalau titisan maung berarti, gitu ya. Cimaung. Isi pikir tidak sesuai realitas, ya betul ya. Misalnya kalau dia tadi misalnya bisa jadi maung, padahal dia manusia. Manusia bisa nggak jadi maung? Bisa. Di sini ada yang mengatakan bisa Pak. Itu berarti harus kita identifikasi gitu ya. Yakin ya nggak ada yang bisa jadi maung di sini? Bisa? Bisa jadi apa? Isi pembicaraan sulit dimengerti. Ya, sulit dimengerti ya. Kadang dia ngomong apa, terus dia loncat, kadang dia pergi menghindar gitu ya. Kalau ada tanda-tanda begini di dalam soal ya, berarti kita udah pastikan bahwa dia itu paham. Kayaknya lebih mudah deh kalau belajar jiwa dibandingkan keperawatan yang lain ya, karena ciri-ciri khasnya tuh kelihatan jelas gitu ya. Produktivitas kerja menurun. Contohnya apa? Mager, benar ya. Menunda-nunda, betul. Tidak mampu merawat diri, menarik diri. Jadi ini tuh kalau kita cermati ini tuh umum ya, umum banget gitu. Oke, kita lihat format pengkajian pada waham ya. Nah ini harus kita perhatikan karena kalau di kasusnya kita lihat aja dari contoh ini ya. Misalnya proses pikir ya. Berarti di kasus tersebut biasanya itu pasti ngebahas tentang hasil pengkajian proses pikir. Apakah itu sirkumstansial atau flight of idea, kehilangan asosiasi, tangensial, blocking, pengulangan bicara ya. Itu bisa muncul tuh di kasus ya. Terus isi pikir. Itu ada muncul juga. Jadi di pengkajian di kasus itu ya, suka ada tuh. Jadi entah itu proses pikir atau isi pikir atau proses pikir. Jadi tiga hal ini yang harus muncul di dalam kasus ya. Contohnya ada ini mahasiswa sini ya. Saya baca gitu ya. Terus saya coba cari karena mau membahas waham. Ada satu kasus ya, perempuan yang dia itu ya mahasiswi, ini di kelas ini saya nggak sebutin namanya. Dia bikin kasus tentang halusinasi dan waham. Di
Anehnya, ketika di Anissa Data dia muncul data-data tentang waham. Ya, tapi yang pas saya cek pengkajiannya itu nggak ada, ininya nggak ada. Gitu. Ya. Jadi kalau di ASKEP berarti ya itu aneh ya, ada kesalahan atau malpraktek ya. Tapi kalau di kasus ingat aja ya, dia akan bersanding dengan proses pikir, isi pikir, dan proses pikir. Ya. Waham itu ada waham kebesaran, ya nggak pernah turun kiloannya, enggak ya, bukan itu ya. Waham kebesaran itu adalah dia merasa meyakini bahwa punya sesuatu lebih ya dibandingkan yang lain. Misalnya punya kekayaan lebih ya, terus punya apa lagi? Punya kekuasaan lebih gitu ya. Itu namanya kebesaran. Contohnya ini, saya ini pejabat di Departemen Kesehatan loh. Atau di medsos banyak ya. Saya tuh anak pejabat gitu kan. Anak apalagi gitu ya. Jokowi. Hidup Jokowi. Terus saya punya tambang emas misalnya gitu ya. Orang tua saya itu kerja di sini gitu ya, pejabat di sini, atau awas loh nanti saya laporin loh misalnya, ke orang tua saya. Emang orang tua kamu siapa? Orang tua saya ada Superman. Terus waham curiga nih, waham curiga ini paling sering nih kalau waham curiga tuh. Jadi waham kebesaran paling nomor 1, waham curiga nomor 2. Waham curiga itu contohnya nih, saya tahu seluruh saudara saya ini ingin menghancurkan hidup saya. Biasanya yang curiga itu yang negatif-negatif atau yang positif juga? Curiga itu lebih ke negatif atau lebih ke positif? Saya curiga saya dapat A. Benar nggak? Saya curiga saya bakal lulus UKOM, misalnya gitu. Itu curiga nggak? Bukan. Jadi curiga itu pasti suatu hal yang negatif ya. Jadi kayak misalnya ini contohnya misalnya, pasti dia akan menghancurkan aku. Atau kalau gini ada nggak misalnya, pasti dia jatuh cinta sama aku misalnya. Itu curiga atau bukan? Narsistik. Ya, jadi curiga itu pasti yang negatif-negatif. Waham agama itu berarti pasti berkaitan dengan agama keyakinannya ya. Jadi kalau saya pernah dapat pasien yang bukan muslim, waham, itu wahamnya tentang keyakinannya dia. Saya waham Konghucu misalnya. Ya, agama Konghucu, dia wahamnya tuh waham tentang apa? Naga gitu ya. Tentang apa? Dewa-dewa seperti itu. Jadi nggak kayak kalau di Indonesia atau di RSJ Cisarua kan banyaknya apa? Saya melihat pocong misalnya. Saya ngelihat saya ada nabi apa gitu kan. Selanjutnya waham somatik. Nah, waham somatik itu adalah merasa dirinya sakit padahal setelah dicek-cek semuanya di ronsen, di apa MRI tidak ada gejala atau tidak ada sakit. Ya, tapi dia meyakini bahwa dia sakit. Ada nggak yang seperti itu? Ada, pernah nemuin nggak di RSC waktu itu? Ada kan? Ya. Tapi pernah ada pasien juga yang itu yang pasien di mana? Di Merak masalah. Ada pasiennya yang dia itu pas lagi apa? Memang sakit gitu, memang sakit tapi sebenarnya dia ngerasa oh saya nggak sakit gitu, padahal dia sakit. Jadi sampai dia pas dicek tekanan darahnya rendah ya, glukosanya rendah gitu ya, padahal dia bilang saya nggak sakit, padahal pas dicek dia sakit. Kalau begitu waham bukan waham gitu ya. Bukan waham somatik. Kalau waham somatik itu dia ngerasain yang sakit, bukan berarti saya sehat. Kalau saya sehat, saya tidak sakit, berarti dia masuknya ke tilik diri. Tilik diri. Nah, tilik diri itu insight ya.
meyakini bahwa dirinya itu nggak sakit. Kenapa kamu ke RSJ? Saya mah disuruh kerja di sini. Banyak kan yang kayak gitu ya. Orang tua saya suruh saya bantu-bantu di sini. Waham nihilistik berarti nihil ya, sesuatu yang nggak ada. Misalnya ada pasien bilang, Pak, Bapak bisa lihat saya nggak? Bisa. Padahal saya udah mati loh Pak, misalnya gitu. Kalau Bapak bisa lihat saya, berarti Bapak udah mati juga dong, gitu. Jadi siapa yang salah nih? Ya, itu waham nihilistik biasanya suka ada juga ya. Jadi ini beberapa waham yang sering muncul ya. Oke, ketika kita mau menanyakan kepada pasien, apa sih yang harus kita tanyakan agar dia itu memiliki ciri-ciri yang waham? Dan ini biasanya di kasus ada. Apakah pasien memiliki pikiran atau isi pikir yang berulang-ulang, diungkapkan dan menetap? Ya. Coba diresapi pertanyaannya. Siapa tahu ada jawaban gitu ya. Apakah pasien takut terhadap objek atau situasi tertentu? Ya kayak tadi makanya muncul fobia gitu ya. Terus apakah pasien cemas secara berlebihan tentang tubuh atau kesehatannya? Oke, ini luarannya ya. Kalau di kasus itu bisa ada, bisa nggak ada. Dalam arti gimana Pak? Jadi kalau di kasus jiwa itu, ada yang menggunakan kasus itu masih pakai yang lama, ya. Ada pakai yang 3S yang baru. Yang lama tuh yang pakai SP. Gitu. Tapi sekarang itu semuanya sebenarnya bikinnya semuanya 3S. Semua keperawatan itu kan 3S. Dari mulai anak, komunitas ya, KMB semuanya tuh pakai 3S. Kenapa? Biar satu standar semuanya, gitu standar. Makanya di jiwa ngebahasnya tentang ini. Kalau waham itu berarti ekspektasinya yang harus kita ingat adalah membaik. Ekspektasi itu ada berapa? 3. Apa aja? Menurun, meningkat, membaik. Ya. Menurun, meningkat, membaik. Jadi cuma 3 itu. Ya. Jadi kalau kita cari ekspektasi atau luaran, ya 3 itu ya. Oke, ini intervensi keperawatan. Ini tulisan siapa nih? Ketikan siapa? Lupa lagi ya. Padahal ini dari kalian nih. Salah satu dari kalian. Ya, ya nggak apa-apa ya. Jadi harusnya di sini orientasi kan, tapi ini malah di sini nggak apa-apa ya. Yang penting contohnya intervensinya seperti ini ya. Membaik dengan kriteria probabilisasi waham, perilaku sesuai data, isi pikir sesuai data. Ini belum ini ya, belum soal ya, tapi saya mau bahas dulu. Hasil dari pengajian, diapakan seorang laki-laki berusia berapa? 19 tahun. Sudah dirawat 6 hari di ruang akut RSJ. Pasien dibawa keluarganya ke RSJ karena merusak rumah tetangganya. Bukan apa? Rumahnya ya, fisiknya ya. Bukan rumah tangga orang ya, tapi fisiknya ya. Rumah tetangganya. Keluarga mengatakan selama di rumah pasien sering wirid dengan suara keras dan tidak terkontrol. Selain itu pasien sering tertawa-tawa sendiri dan tiba-tiba memukul orang lain tanpa sebab. Terus pasien juga sering mengungkapkan jika dirinya wali. Mendengarkan ungkapan waham tersebut, keluarga mengira itu hanya bergurau dan tidak menanggapinya. Dari kasus ini diagnosanya apa? Wah, hebat sekali ya, berarti sudah ini ya, sudah meresap ya. Oke, kita lihat predisposisinya ya. Faktor pertama adalah faktor biologis di mana pasien memiliki riwayat jatuh hingga kepalanya membentur tiang. Jadi ini kasus tambahan ya, cerita tambahan dari kasus tadi. Saat jatuh, pasien tidak langsung memeriksakan dirinya ke pelayanan kesehatan karena pasien merasa hanya mengalami pusing, lemas, dan benjol. Jadi kalau ada yang jatuh, harusnya kalau apalagi kepala, bagusnya langsung diperiksa ya.
Pasien baru diperiksa 3 bulan setelah jatuh. Ya. Penguatan saraf pasien jalani kurang lebih 6 bulan. Ya. Saat ditanya mengenai penyakit dan obat yang dikonsumsi, keluarganya mengatakan lupa. Faktor kedua, faktor psikologis ya. Karena pasien sering menunduk, tampak sedih, ditanya mengenai keluarganya. Terus pasien mengatakan bahwa dirinya tidak punya orang tua dan dibuang sejak lahir. Menurut keluarga, anggapan itu mungkin muncul karena pasien sekolahkan pesantren sejak SD. Selain itu, pasien juga termasuk anak yang cukup pendiam dan jarang bercerita dengan keluarga. Setelah diberikan implementasi tadi ya, contoh kasusnya, gambarnya seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan sebelum kita istirahat? Dari Waham? Oke, kalau nggak ada pertanyaan ya, kita tes dulu ya. Silakan, nanti di sini ada 5 soal ya. Silakan kalian isi. Sekian dari saya ya. Mudah-mudahan setelah makan siang ya, sholat dan lain sebagainya bisa lebih semangat lagi ya, lebih refresh lagi untuk kegiatan siang. Sekian dari saya ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.